Tiga. Selamat pagi Bunda Sonya. Gimana, sehat Pak Adi? Sehat. Opa udah pulang? Masih di rumah sakit. Terakhir besok. Besok biasanya. Gitu. Ya biasa kan 1 minggu ya. Sakit opa atau opa? Pagi. Kata dokter sih tipes. Tetapi ada paru-parunya. Pagi Pak Adi, sehat Pak? Selamat pagi, Bu Dia, Bu Palma, Bu Yusi, ya Tuhan berkati, sehat selalu juga untuk Bunda semua ya. Lama tidak berjumpa rasanya gitu ya. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Bunda Yusi. Maaf ya Pak Adi, telat tadi habis itu ada P5 di SD. Iya, siap. Ya, doakan saja ya Bunda Sonya ya. Pokoknya tidak usah repot-repot, mohon maaf. Saya bukan bermaksud menolak kunjungan kemarin. Teman-teman kepala sekolah mau mengunjungi, udah nggak usah mengunjungi, nggak apa-apa. Ya doanya saja. Ya, biasalah teman-teman Padi. Karena kaget gitu, ada apa nih, ada apa opa ya. Kebetulan juga kan udah pernah ketemu opa gitu sama opa. Jadi aduh, rasanya gimana gitu. Ya, nggak apa-apa. Doanya saja. Ya, nanti daripada dikunjungi rame-rame juga nggak boleh masuk kok, gitu. Nggak boleh masuk pun, benar gitu ya. Iya. Keluarga aja hanya boleh masuk 1 gantian, gitu. Oh gitu. Tumben rumah sakitnya ketat juga, gitu. Dan jam besuknya kan sore, jam 5, jam 6, gitu ya. Jadi ya. Oh, cuma sore ya? Siangnya nggak dibuka ya? Iya, hanya 1 jam gitu ya. Nah, jangan repotin dan terima kasih lah untuk doanya, udah supportnya gitu ya. Iya, Mbak Adi, sama-sama. Maaf, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, Bun. Kalau saya kasih nama, pasti Bunda akan cari kan dengan namanya. Ya, salah itu teman-teman sekalian mau healing kita. Iya, jangan. Udah. Di tengah-tengah kesibukan. Jangan nanti ketular sakit di rumah sakit, repot urusan dengan sekolahan, dengan anak-anak ya. Orang kan datang ke rumah sakit kan, di rumah sakit hawanya, sirkulasinya nggak baik, kepala sekolah pulang nanti menular ke guru-guru dan sebagainya, anak-anak TK ya kan. Nah, itu ya. Saja Pak Adi. Kecuali penyakitnya tidak menular gitu ya. Tapi kalau di dalam rumah sakit kan memang banyak penyakit menular ya. Ya, siap. Ya Bun, mari kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya juga mendampingi PMO Bunda semua ini dalam kondisi di luar ruangan gitu ya, karena tidak ada ruangan yang bisa saya gunakan gitu ya. Jadi menggunakan ruangan, jadi agak rame gitu, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Pak Adi. Yang penting ada colokan aja kalau saya bisa mendampingi udah gitu. Baik. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bunda semua, Bu Palma, Bu Dia, Bu Yusi, dalam kondisi yang juga baik, sehat, serta keluarga juga penuh dengan damai sejahtera. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam aktivitas kita, yaitu PMO ke-6. Nah, PMO ke-6 ini adalah PMO yang terakhir dari tahun pertama kegiatan kita. Jadi dari rangkaian PMO kita selama 1 tahun ini, kita adalah masuk ke PMO yang ke-6 dan PMO terakhir di PSP tahun pertama. Nah, dan tanggal 21-22 kita ada 1 kegiatan lagi, yaitu kegiatan refleksi akhir tahun yang mungkin pelaksananya juga akan dilaksanakan di SMA Negeri 1. Baik, mudah-mudahan tidak ada halangan ya Bun, baik Bunda semua maupun saya juga tidak ada halangan. Ya, kalau ada halangan, banyak fasilitator yang lain bisa nitip kelas nanti kalau ada halangan. 2 hari, Pak Adi 2 hari, Nun Sewu. 2 hari, 21-22. 21-22 untuk fasilitator, 22-nya untuk sekolah. Oh,
Oke, kita Biasa dua-dua ya. Kita Iya. dua-dua ya. Nah, kiranya monggo hari ini kita buka seperti biasa. Kita mulai dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya telah memberikan cinta kasih, rahmat dan karunia-Nya pada kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa ada dan hadir di dalam PMO ke-6 ini dan tentunya udara karunia Tuhan yang diberikan kepada kita hingga hari ini kita dapat menghirup udara segar dan kita masih sehat dan juga anak-anak mudah-mudahan di rumah juga anak Bunda Sonya juga sudah membaik, Bunda Yusi ya, Bunda Dia, Palma belum punya anak ya, nah itu kita sama berdoa. Monggo saya serahkan kepada Bu Sonya untuk membuka dengan doa untuk kegiatan PMO kita pada pagi hari ini. Ya, baik, mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali boleh bergabung di dalam ruang Jimit ini ya Bapak, untuk bersama-sama melakukan PMO. Tuhan menolong setiap kami, baik dari tempat kami masing-masing dengan alat dan jaringan yang kami pergunakan, kiranya Tuhan membuat semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa kondusif, dan kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap kami sepanjang kegiatan PMO ini, bahkan sepanjang hari ini ya Bapak. Kami juga sungguh mengucap syukur kalau kami boleh mendengar kondisi ayah dari Pak Adi sudah jauh lebih baik hari ini ya Bapak. Kami terus mau menyerahkan Opa terkasih dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan yang sempurna, Tuhan memberikan sukacita dan kesabaran buat Opa di dalam menjalani proses pemulihan sakitnya di rumah sakit ya Bapak. Kami berdoa untuk semua dokter, perawat, obat-obatan yang diberikan, dan juga peralatan dipergunakan juga Tuhan, biar semuanya menjadi alat di tangan Tuhan untuk kesembuhan dari Opa terkasih. Berdoa untuk Pak Adi dan keluarga yang setia mendampingi, merawat, menjaga Opa di rumah sakit, juga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kegiatan kami ini dari awal sampai pada akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, amin. Terima kasih Ibu Sonya atas doa pembukanya yang diberikan dan terima kasih untuk doa untuk ayahanda saya yang tercinta di rumah sakit dan semoga juga mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan dikabulkan doa kita kepada Tuhan dan tentunya juga kembali kepada kita semua. Bunda semua, hari ini kita masuk sekali lagi pada PMO yang ke-6. Jadi silakan Bunda dapat menceritakan atau mengkomunikasikan barangkali ada hal-hal apa yang kendala apa, ada hal-hal apa yang setelah berjalan baik, dan ada hal-hal apa yang belum berjalan dengan baik, solusinya bagaimana, kendalanya apa, terkait rangkaian daripada implementasi kurikulum merdeka dari PMO 1 sampai dengan PMO yang ke-5, dan juga tentunya orientasinya juga pada penyelesaian apa yang telah kita bahas dari PMO yang ke-5 kemarin. Jadi persoalan-persoalan di PMO 5, bagaimana hal-hal yang sudah berjalan dengan baiknya, kemudian hal apa yang belum berjalan dengan baik, kendalanya apa, solusinya apa. Tetapi juga boleh untuk secara menyeluruh ya di dalam implementasi kurikulum merdeka dan perjalanan sekolah penggerak ini, nggak usah sungkan-sungkan karena pasti banyak ditemui kendala pun, tapi juga pasti banyak solusi yang telah kita bersama-sama upayakan. Monggo, waktu dan tempatnya, apakah Bunda Yusi, Bunda Dia, Bunda Palma, Bunda Sonya, silakan dapat menceritakan hal tersebut, mau presentasi, mau menampilkan layar, waktu dan tempat, kami persilakan. Monggo. Sudah saya rekam ini ya, Bun ya. Monggo. Pak Adi, nun sewu, aku ada tamu sebentar boleh? Mungkin teman-teman guru yang lain boleh komentar dulu ya. Sebentar. Boleh. Iya, siap. Silakan bunda-bunda semua boleh cerita ya.
perjalanan kurikulum merdeka, bagaimana proyek profil Pancasila, bagaimana CP, bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana pendidikan karakter, kemudian bagaimana asesmen, kemudian apa yang menjadi kendala, apa yang sudah berjalan dengan sangat baik, dan apa hal-hal apa yang belum berjalan baik dari sudut pandangnya bunda-bunda semua. Silakan. Ya, Pak Adi, terima kasih buat waktunya. Saya mau menyampaikan mungkin yang sudah terlaksana ya Pak Adi. Jadi kemarin itu kan kita berencana untuk P5-nya yang tanaman itu ya Pak Adi, tapi kan karena keterbatasan orangnya juga, maksudnya bapak-bapaknya yang untuk mengolah tanahnya kan sudah dipindahkan ke SD, di TK tidak ada. Terus kemudian kemarin sempat tanya itu ternyata tanahnya itu lagi banyak kayak hama gitu Pak Adi katanya. Nah kemudian kemarin sih ini saya juga kurang tahu pasti ya Pak Adi apakah ini bisa disebut P5 atau bukan. Jadi kemarin kita ada kegiatan itu waktu Kartini di bulan April itu kita ambil, jadi di kegiatan Kartini itu kita mengajak anak-anak mengenal Ibu Kartini dengan kegiatan kayak menonton siapa sih Ibu Kartini ini gitu, terus dia itu siapa, dia lahir di mana, seperti itu, dia itu perannya apa aja untuk Indonesia seperti itu. Terus kemudian kegiatannya kita yaitu melukis karena kan kita juga ada ekskul melukis, kebetulan hari itu ada guru melukis, jadi saya minta ke guru lukisnya itu untuk ngajarin anak-anak melukis gambar Ibu Kartini seperti itu. Terus pas tanggal 21 itu kan tepatnya kalau nggak salah hari Minggu ya, jadi di hari Seninnya kita meminta anak-anak memakai baju daerah sesuai daerah masing-masing seperti itu. Jadi kalau yang dari Medan boleh pakai ulos, yang dari Jawa mungkin pakai kebaya, atau kalau memang tidak punya ya boleh, tidak harus sesuai dari daerahnya, yang penting memakai baju daerah seperti itu. Terus kemudian di tanggal berapa ya itu? Saya lupa tanggalnya Pak Adi, cuma kita ada kegiatan mengadakan lomba dalam rangka Kartini itu kita mengadakan lomba fashion show antara ibu dan anak seperti itu menggunakan daur ulang, jadi bebas mau pakai plastik bekas, kertas bekas seperti itu, pokoknya barang-barang bekas seperti itu. Kemudian orang tua yang membuat bajunya nanti saat udah di sekolah baru dipakaikan ke anaknya, kemudian berdua mama dan anak itu lenggak-lenggok gitu di panggung fashion show seperti itu. Nah, kita sih kemarin kita jadikan itu kayak puncak temanya gitu loh Pak Adi, acara itu. Jadi ada kebersamaan bersama orang tua, terus sama anak-anak semua juga gitu dari KB, TKA, TKB. Jadi nggak hanya satu kelas saja, tapi semuanya seperti itu. Dan puji Tuhan acaranya juga berjalan lancar. Jadi kita berikan apresiasi bagi yang paling bagus seperti itu kan, kita ambil 6 waktu itu, 6 juara, jadi juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 itu mendapatkan piala. Kemudian ternyata waktu hari H itu memang luar biasa ya, antusias orang tua itu sangat bagus sekali Pak Adi, jadi hasilnya itu memang bagus-bagus gitu kan, jadi sampai kita bingung, aduh gimana nih nanti kalau kayaknya kalau nggak dikasih apa-apa kan kasihan juga gitu, mereka udah bekerja keras membuat itu, tapi kan tetap yang juara cuma 6 yang kita pilih. Akhirnya kita putuskan kemarin ya sudah yang tidak juara tetap kita kasih piala, cuma pialanya memang lebih kecil gitu, piala nominasi gitulah sebagai apresiasi kepada orang tua dan juga anak-anak yang sudah berani tampil ke depan gitu. Jadi akhirnya mereka semua mendapatkan piala seperti itu Pak Adi. Terus setelah itu pun respon dari orang tua pun juga sangat bagus, malah mereka berharap acara-acara kayak gini tuh kalau bisa ada gitu
semester seperti itu, katanya seru, asik seperti itu, karena kan apa ya, maksudnya mungkin kan kita jarang juga sih ya mengundang orang tua gitu kan Pak Adi, karena kalau kayak acara hari besar gitu kan kita acaranya gabung ke SD, jadi otomatis aulanya nggak muat, jadi orang tua tidak diundang gitu, padahal orang tua tuh ingin sekali melihat anaknya tampil seperti itu. Nah, di momen itu kemarin tuh mereka kayak seneng gitu bisa melihat anaknya tampil seperti itu. Nah, itu sih Pak Adi yang kemarin sih itu sih saya ambil buat penilaian P5 di rapot ya Pak Adi, karena kan yang P5 tanaman memang tidak terlaksana seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Adi bagaimana? Apakah itu bisa dijadikan P5 yang maksudnya ya cuma acara simpel gitu sih Pak Adi, nggak yang meriah. Kalau kayak sekarang ini kan di SD lagi ada P5 itu kan kayaknya meriah banget gitu ya Pak Adi, kayak ada persiapannya juga, hiasan-hiasan kayak gitu. Nah, kalau kami kan kemarin cuma pakai spanduk biasa seperti itu ya, yang meriah sih baju-baju mereka aja yang dari daur ulang itu. Gitu sih Pak Adi. Baik. Ya, ini yang perlu dicermati adalah bahwa P5 itu sudah seringkali kita sampaikan bahwa P5 itu bukan berarti kita itu melakukan suatu pentas seni, gitu ya. Pentas seni dalam arti bukan pentas seni, sorry. Mereka suka menyebutnya dengan pesta puncak P5 dan sebagainya. Ya, hal ini sebenarnya tidak apa-apa selagi tidak membebani peserta didik orang tua, yaitu dengan biaya yang memberatkan dan sebagainya. Karena konteks dari pelaksanaan P5 ini seringkali menjadi salah tafsir bagi sekolah dan bagi guru-guru bahwa harus dilaksanakan dalam sesuatu yang wow gitu ya. Wow gitu ya. Melibatkan bermitra boleh. Tetapi seringkali kita melihat bahwa kegiatan P5 lalu kemudian menghiasnya, beli peralatan-peralatan, kemudian beli hiasan-hiasan. Habis itu sudah itu nggak dipakai terus dibuang. Udah gitu habis dipakai nggak dibuang. Wah, ini repot sekali gitu ya. Nah, apa-apa itu juga termasuk dari bagian P5. Silakan monggo dilanjutkan dulu ceritanya ya, bagian dari P5. Tapi yang paling penting hakikatnya adalah anak mengerti peringatan Hari Kartini itu bagaimana. Ya. Bunda Yusi, tetap kita dukung. Silakan iya boleh sih, diceritakan lagi. Ya kalau dari ke anaknya sih kita menekankan ini tentang Ibu Kartininya, maksudnya Ibu Kartini itu siapa, dia pahlawan seperti itu. Terus kita putarkan film seperti itu Pak Adit. Jadi mereka ada gambaran tuh oh wajahnya tuh seperti ini gitu. Terus waktu melukis itu pun mereka juga udah mulai mengerti gitu. Jadi tahu seperti ini nih cara menggambar Ibu Kartini itu seperti ini, seperti itu. Terus kayak kebaikan-kebaikan Ibu Kartini itu apa kita sampaikan ke anak gitu. Seperti itu sih Pak Adi kalau yang untuk ke anak ya. Kalau yang untuk kebersamaan sama orang tua tuh itu kita lebih menekankan ke kemandirian, kerjasama sama kreativitas, karena kan itu kan kerjasama antara anak dan orang tua, membuat bajunya di rumah seperti itu. Terus kreativitasnya juga kan kita nilai, maksudnya orang tua berkreasinya seperti apa, seperti itu. Jadi kita menumbuhkan rasa menumbuhkan ya itu kreativitas anak dan orang tua, terus menumbuhkan juga kemandirian mereka, maksudnya kayak berani tampil seperti itu. Itu sih Pak Adi. baru itu aja sih. Ya, memang itu sudah bagus. Jadi tidak terlalu mengeluarkan beban biaya. Yang penting satu hal di sini yang perlu kita cermati adalah sebenarnya jangan sampai juga nih begini. Hari Kartini dirayakan dengan semangat Kartini, lalu anak-anak tampil dengan baju Kartini, tetapi bajunya nyewa. Sudah nyewa, harganya mahal, dipulangkan, lalu sudah, begitu saja. Nah, jadi dalam rangka memperingati Hari Kartini ini tidak selalu harus nyewa baju. Coba kembali lagi adalah anak-anak mempunyai baju apa di rumah yang mereka memang punya dengan model budaya adatnya masing-masing.
Kalaupun mereka tidak punya baju adat tersebut, maka betul apa yang dikatakan Bu Yusi tadi adalah menggunakan fashion show, menggunakan barang bekas pakai ataupun loose part gitu ya, loose part. Kita membuat loose part dari plastik, dari sebagainya. Nah, sehingga yang ditampilkan bahwa oh ini ulosnya dari plastik loh. Plastiknya mau diwarnain dan sebagainya. Nah, yang diharapkan itu. Nah, kalau plastik ini kan bisa dicari, bisa dicuci, bisa diambil dari manapun gitu ya. Bisa kita meminta dari manapun, pasar kain dan sebagainya ya kita bisa minta. Nah, seringkali yang salah kaprah adalah Hari Kartini itu harus tampil cantik, dandan, make up-nya bayar 100.000, sewa bajunya bayar 150.000, datang ke sekolah pakai baju Kartini, good sih memperingati Hari Kartini gitu ya, pakai baju rapi, bagus, tapi diada-adakan gitu. Kenapa tidak menggunakan sesuatu yang simple? Seperti tadi memang ada fashion show gitu ya, fashion show Hari Kartini menggunakan apa yang bersama dengan orang tua. Yang penting biayanya tidak terlalu besar dan anak-anak ini ngerti gitu bahwa ketika membuat itu mereka bareng-bareng sama orang tuanya, nempelin bunganya, nempelin hiasannya dan sebagainya. Lalu anak-anak ini ngerti maknanya bahwa mereka akan bilang gitu, mereka bisa cerita. Bapak Ibu guru, kami sedang merayakan Hari Kartini. Nanti bisa membaca, mereka sambil bisa membuat misalnya satu puisi gitu ya, mempersembahkan puisi atau membacakan puisi, ya bersama-sama mungkin dibuat oleh orang tua, bermitra dengan orang tua dan sebagainya. Lalu bisa mempersembahkan puisi tersebut di Hari Kartini, sambil fashion show, sambil itu maju lenggak-lenggok, lalu dia membacakan Kartiniku yang tersayang misalnya. Jadi dia bisa mampu itu. Jadi sisi kreativitasnya ada, kemandiriannya ada. Tapi ini nggak apa-apa ya, ini sekedar untuk tambahan aja. Nah, kemudian anak-anak juga bisa selain puisi, deklamasi sama puisi ya bersama, bisa berpantun, bisa apa. Dan kemudian anak-anak ini bisa cerita. Teman-teman, aku mau cerita gitu kan. Kartini itu pahlawan loh, pahlawan perempuan dari Indonesia. Dia berasal dari kota Jepara misalnya, lahir pada tanggal 21 April tahun sekian gitu ya, dan Kartini ini berjuang untuk kemerdekaan kita. Nah, ini yang anak-anak ini tidak perlu harus rumit, tapi sederhana, tapi tahu bahwa peringatan Hari Kartini itu untuk apa? Ini dimaknai tidak, jangan sampai hanya Kartini itu adalah hari raya di mana anak-anak menggunakan baju adat, tampil beragam-ragam adat, ya sudah, itu aja. Makna dari Hari Kartini itu sendiri. Putus-putus Pak Adi. Sempurnakan kembali. Enggak, silakan. Apalagi pun. Ya, monggo silakan apalagi. Oh iya Pak Adi. Iya kalau kemarin sih kita anak-anak sih kita itu ya nyanyi lagu Kartini gitu sih Pak Adi yang mungkin kalau anak TK kan lebih mudah ya mengajari lagu seperti itu sama mungkin kegiatan-kegiatan ya kayak menggambar atau mewarnai kolase gitu aja sih Pak Adi kalau untuk yang kemarin dalam rangka Kartini itu yang puncaknya sih ya yang emang yang sama orang tua itu dari bahan daur ulang. Kalau pas itu memang waktu memakai baju daerah itu pun kami juga menyarankan kalau misalnya memang kepepet banget tidak punya kayak misalnya cuma ulos aja nggak punya atau kebaya juga nggak punya ya sudah nggak apa-apa boleh memakai batik saya bilang seperti itu. Jadi ya ada kemarin yang cuma pakai batik gitu karena memang sama sekali tidak punya baju daerah seperti itu nggak apa-apa kita tidak memaksakan gitu sih Pak Adi. Jadi kita cuma mengarahkan gitu kan. Jadi nanti kita memakai baju daerah ya gitu. Cuma kalau memang orang tua tidak memiliki biaya juga untuk menyewa ya nggak apa-apa, boleh memakai baju batik tapi jangan memakai seragam hari itu gitu aja kita sampaikannya gitu. Ya, betul. Karena Kartini itu kan semangatnya adalah semangat
emansipasi ya, di mana dia memperjuangkan hak-hak seorang wanita. Salah satunya itu kan, yang melalui pendidikan dia menyuarakan kepada layak untuk melawan bagaimana kebutuhan yang diberikan oleh para penjajah pada waktu itu. Nah, sehingga apapun bajumu, apapun warnamu gitu kan, nggak jadi soal buat Kartini itu sebenarnya gitu ya. Namun entah kenapa ini Kartini jadi menjadi budaya bahwa tampil pamer baju adat gitu ya. mohon maaf, itu kita perlu mencermati. Kalau tampil baju adatnya itu pada saat pemuda, di mana dilakukan Kongres Pemuda, bahwa kami berbahasa satu, berbahasa Indonesia, ya kan? Beda loh itu, ya kan? Karena itu memang melibatkan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang budaya ini sudah menjadi budaya yang terinfiltrasi di dalam pendidikan kita. Tetapi semangat daripada Kartini itu kita sendiri yang perlu kita tangkap bahwa apa sih sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kartini tersebut. Nah, Kartini muda ini tentunya semangat sebagai seorang wanita ini juga bukan berarti tidak boleh ada kepada perempuan. Gitu ya, laki-laki, feminim tapi maskulin, maskulin tapi feminim. Ini saya tidak bicara LGBT ya, perbedaan gender, bukan. Maksudnya adalah ketika seorang wanita itu punya hak-hak yang diperjuangkan, seorang laki-laki pun harus menghormati. Kan begitu. Jadi siswa-siswa yang laki-laki ini juga diberikan tahu bahwa perempuan dan laki-laki itu pada dasarnya diciptakan sama dan sederajat oleh Tuhan. Ya, di dalam kitab Kejadian tentunya kalau Bunda semua dihubungkan dengan iman yang tentunya saat ini dibawa, saya hanya coba mengkaitkan ya, saya tidak mengkerucutkan kepada ini. Itu banyak hal yang bisa digali di sana gitu. Bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Itu kan yang diperjuangkan oleh Kartini kan? Betul nggak? Salah nggak? Ya. Di antaranya ya, itu ya. Bukan baju adatnya sebenarnya. gitu ya. Nah, perlu dipahami. Memang anak-anak TK dikemas dalam hal itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, ketika tadi Bunda Yusi mengatakan bahwa menggunakan baju batik tidak apa-apa, ya betul, baju batik tidak apa-apa. Memang kenapa? Nggak ada yang salah. Saya Kartini muda menggunakan baju batik buatan Indonesia, asli dari Pekalongan. Kenapa? Karena saya mencintai Kartini. Saya mengingat jasa-jasa beliau. Sehingga di pabrik batik ini banyak pegawai wanita. Wanita-wanita yang bisa mencari uang, perempuan-perempuan yang bisa mencari uang, jadi kepala, jadi manajer, dan sebagainya. Sehingga batik ini menjadi kebanggaan bagi saya. Dan batik ini walaupun asalnya Jawa, tapi saya orang Sunda pakai, nggak ada masalah. Nah, si anak ini bisa gitu loh, mengekspresikan itu. Gitu loh. Daripada pakai baju cantik-cantik, ayu-ayu, tapi nggak ngerti, nanti ditanya, mama papanya, Ma ini hari Kartini ya, kalau hari Kartini itu harus pakai yang cantik-cantik ya. Oh enggak juga. Ya, tapi bagaimana semangat itu yang melandasi di dalam kehidupan kita adalah semangat Kartini, bahwa seorang perempuan itu ya seperti Bu Yusi itu yang penuh semangat, Bu Palma, Bu Dia gitu ya. Nah, seperti itu. Enggak kalah gitu ya. Itu yang perlu diceritakan. Itu yang perlu dipahami oleh anak-anak. Dan anak-anak mampu mengekspresikan hal itu. Nah, banyak sekolah yang salah tangkap bahwa P5 itu adalah gebyar, P5 adalah pesta, lalu bikin panggung, lalu menunjukkan hasil karya. Bukan itu juga. Boleh sih menunjukkan, yang penting hiasan-hiasannya itu ya kalau memang sekolah bisa membuat ya silakan. Tapi hiasannya ya dipakai lagi tahun depan, pernak-perniknya disimpan gitu ya. Atau menggunakan bahan-bahan bekas, digunting-gunting, diwarnain, lalu ditempel, dibuat yang bagus, boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi semangatnya itu adalah bagaimana kita bisa kreatif, bagaimana kita bisa mandiri, bagaimana kita bisa berkolaborasi, memanfaatkan segala hal yang ada di sekitar kita, apalagi di TK itu terkenal dengan STEM-nya, dengan luspatnya gitu ya, dengan kreativitasnya, dengan alat peraga edukatifnya. Ini, jadi tidak mengada-ngada gitu ya. Bahkan ya inilah kadang-kadang repot ya kalau kita bicara tadi ya, lalu nanti membuat hiasan-hiasannya pakai petik es krimnya beli, setelah itu nggak dipakai, dibuang, dipatah-patahin, dibuang di tempat sampah. Nah inilah yang tidak. Akhirnya apa? Dari sisi value tertentu dapat, mandirinya dapat,
kolaborasinya dapat, ininya dapat. Tapi ada sisi yang lain ternyata. Dia tidak hemat, dia tidak memahami ya bahwa value yang sesungguhnya itu apa, dan kemudian malah terjadi pemborosan, kemudian terjadi sampah yang menumpuk, itu ya kan? Setelah acara sampahnya di mana-mana, itu ya ini mah bukan P5 atau gitu ya, gitu ya. Jadi kalau P5 ya betul-betul semuanya, makanya perlu alur gitu ya, alur. Tapi nggak apa-apa, boleh dengan catwalk, dengan panggung boleh. Yang penting sederhana. Ya kalaupun tidak sederhana, boleh menggunakan gebyarnya keren, hiasan-hiasannya keren, daun seperti Bunda Yusi jadikan hiasan, lukisan jadikan hiasan, ya kan? Pohon cemara jadikan hiasan, ya batu kerikil jadikan hiasan. Nah itu, ya. Jadi nggak mengada-ngada. Ya, termasuk yang di kelas-kelasnya Bunda Yusi itu kan banyak peralatan-peralatan perlengkapan tempel-tempel sana sini. Nah itu yang dimaksimalkan dan tetap ada dan tetap bisa digunakan. Semangatnya itu. Tapi keren. Yang sudah dilakukan tadi ada barang bekas fashion show. Sayangnya saya nggak bisa lihat fotonya ya. Ya. Ada sih Pak foto-fotonya Pak. Ya. Ada. Yang pakai bahan bekas itu loh ya kan. Iya, jadi mereka itu kemarin ada yang dari kantong goni, ada yang dari spanduk dia gunting itu dibikin baju gitu, terus ada yang dari plastik, terus ada yang dari bungkus kopi seperti itu Pak. Jadi ya memang benar-benar barang bekas ya kita lihatnya, makanya kemarin kan kita milih dewan juri itu kan dari guru SD ya. Mereka juga sempat bingung nih karena memang kreatif banget, terus bagus-bagus semua gitu. Memang mereka antusias gitu Pak, orang tua ikut acara itu gitu. Iya. Enggak yang apa-apa asal-asalan bikin gitu, enggak, tapi memang benar-benar bagus gitu. Ya. Itu kalau sudah digunakan seperti itu boleh untuk sekolah disimpan gitu kan, hasilnya nanti suatu hari nanti bisa ditampilkan untuk pameran. Guru-gurunya juga boleh pakai sambil ngajar di kelas kan nggak apa-apa. Dibawa pulang sih Pak sama mereka. Oh, dibawa pulang ya, sayang. Kalau ada fotonya boleh ya Bu Yusi, nanti saya minta 1-2 ya. Oke, baik Pak Adi. Ya itu P5-nya. Siap, mantap. Bagaimana? Apalagi yang jadi kendala? Enggak, boleh. Yang jadi kendala sih kemarin kan kita merencanakan membuat media pembelajaran itu ya Pak Adi. Kita kan merencanakan dalam satu topik itu kita menyiapkan satu media pembelajaran yang kita bikin sendiri seperti itu kan. Cuma kan memang itu belum terlaksana Pak Adi, karena kan memang kita kemarin itu masih banyak banget pekerjaan yang harus diselesaikan. Terus ini juga kan mau perpisahan, rapot segala macam gitu Pak Adi. Jadi memang itu belum. Cuma nanti rencananya sih kita di ajaran baru itu kita tentukan topik-topiknya dulu Pak Adi. Kemudian nanti kita pilih nih topik mana yang kita mau bikin alat peraganya seperti itu. Jadi nanti satu alat peraga itu bisa digunakan untuk 3 kelas sekaligus gitu Pak. Jadi bisa barter gitu kan sesama guru. Jadi nggak harus satu topik 3 guru bikin sama gitu, nggak perlu. Jadi nanti tinggal di barter aja beda hari begitu. Jadi kan alat peraganya juga jadi lebih bervariasi seperti itu Pak Adi rencananya. Jadi kita tentukan topik dulu, baru nanti kita siapkan untuk 1 semester dulu gitu Pak Adi. Jadi nggak langsung 1 tahun juga gitu. Mungkin 1 semester dulu kita siapkan topiknya, baru kemudian nanti kita tentukan topik-topik yang kiranya perlu membutuhkan alat peraga yang harus kita bikin sendiri seperti itu. Selain menggunakan IT ya Pak Adi, jadi memang anak-anak bisa melihat secara langsung, bisa memegang seperti itu. Itu sih Pak Adi rencana kita ya, jadi memiliki alat peraga sendiri. Ya ini jadi lebih real ya karena bisa memegang ya. Kalau pakai IT kan hanya lihat gitu ya. Iya betul Pak Adi. Betul. Jadi kalau udah tahun lalu saya pernah bikin itu kayak metamorfosis kupu-kupu gitu Pak Adi. Jadi
ada kayak puzzle-nya gitu, puzzle bentuk kupu-kupu. Jadi nanti anak kegiatannya tuh menempel puzzle kupu-kupu yang puzzle-nya itu saya buat dari kardus gitu. Jadi kita bikin anak-anak menempel. Kemudian ada prosesnya metamorfosisnya itu Pak Adi dari telur, kemudian berubah menjadi apa, kepompong gitu-gitu Pak Adi. Itu ada. Jadi anak-anak bisa ngambil tuh alat peraganya yang duluan yang mana nih? Apa dulu gitu. Terus mereka ambil, mereka ceritakan tuh jadi presentasi di depan gitu Pak Adi, anak-anak menggunakan alat peraga yang kami bikin seperti itu. Rencananya sih nanti kalau bisa setiap tema jadi kita lebih mengajarkan anak-anak itu berani tampil gitu Pak Adi. Jadi mempresentasikan dengan alat peraga yang kita miliki gitu. Setelah kita ajarkan terlebih dahulu, mereka memahami, kemudian mereka mengulang lagi menggunakan alat peraga itu gitu Pak Adi. Siap. Baik. Ya. Cakep, keren ya. Nah, ini jadi dari Bunda Yusi saya dapat 2 gitu ya. Nah, bunda-bunda yang lain apa nih? Atau masih tetap Bunda Yusi yang akan menceritakan tentang kurikulum Merdeka? Nah, ini Bunda Yusi bisa melihat, saya menuliskan di dalam laporan ini, Bunda Yusi, ya. Nah, kemudian di sini ada refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Terlihat ya Bunda Yusi ya, Bunda Palma dan Bunda Dia ya? Terlihat nggak? Ya, terlihat Pak. Ya, ini silakan. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi lebih mendalam. Ini selain P5 ya, hal-hal apa lagi yang sudah berjalan dengan baik. Tentunya secara menyeluruh ya, dari kegiatan-kegiatan di sekolah yang berbasis kurikulum Merdeka. Nah, kemudian yang kedua, hal-hal apa yang belum berjalan dengan baik. Tadi kita juga masih kaitannya dengan P5. Di sisi lain berjalan dengan baik karena ada kecepatan di dalam pengubahan perencanaan P5, tetapi di sisi lain ada ketidakterlaksanaan karena adanya hambatan. Jadi ini yang sudah direncanakan kan ini, tetapi tidak terlaksana sehingga harus langsung mengubah perencanaan, yang apa-apa. Dan kendalanya adalah juga ada kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi itu terkait media pembelajaran, yaitu ingin membuat sendiri tetapi masih terkendala waktu ya. Kalau P5 tadi kan kendalanya adalah perlunya kepegawaian laki-laki ya, pegawaian laki-laki dalam tema tertentu untuk membantu menyiapkan gitu ya, bukan dalam tema tertentu, dalam topik tertentu lah ya, lebih tepat dalam topik itu untuk menyiapkan kegiatan tersebut. Nah, kemudian solusi terhadap kendala itu yang pertama adalah mengubah kembali perjalanan P5 dengan kegiatan pada peringatan Hari Kartini. Anak-anak menggunakan baju daerah, lalu fashion show dengan barang daur ulang. Ini yang saya angkat, dan kemudian bermitra dengan orang tua, karena memang orang tuanya diturut sertakan, dan mereka juga hadir di dalam panggung, dan ini dijadikan puncak kegiatan P5, gitu ya. Kegiatan ini juga dilombakan dan hasilnya sangat baik. Jadi ini yang dilakukan dan orang tua sangat senang. Nah, kemudian terkait media pembelajaran juga akan dianalisis topik-topiknya, kemudian dan disiapkan selama 1 semester sehingga anak-anak dapat melihat langsung serta memegangnya. Silakan Bunda Yusi, kira-kira apa lagi gitu ya terkait ini. Ada lagi mungkin dari Bu Falma, dari Bunda Dia, boleh ya, silakan. Oh ya. Sebelum kita lanjut ke sana terlebih dahulu, kita ingin tanya dulu nih Bunda Yusi. Sebelumnya kan ada topik permasalahan yang diangkat ya, betul, ini adalah P5 akan dilaksanakan bulan April Mei pada PMO sebelumnya ya. Saat ini di TK Lemuel oke, hampir sama ya. Dan tadinya kan P5 ini akan dilaksanakan berkebun, namun nggak jadi, kemudian akhirnya akan tetap berkebun tapi menggunakan media non tanah gitu ya, media yang tanpa tanah, menggunakan botol dan hidroponik dan sebagainya.
Jadi tadi yang ini tidak terlaksana namun diganti dengan Hari Kartini, begitu ya Bun ya? Iya Pak Adi. Oke. Mau saya klik batalkan atau saya mau klik selesai? Maksudnya kalau batalkan gimana Pak Adi? Jadi diganti yang Kartini gitu? Iya, karena kan kegiatan ini kan adalah kegiatan tentang Hari Kartini. Sebenarnya awalnya adalah isu masalahnya adalah terkait dengan P5 yang tadinya adalah untuk berkebun gitu kan ya. Kalau saya klik selesai kan berarti dokumennya harus terkaitnya sama P5-nya gitu kan. Nah, tapi karena ini sudah diganti gitu kan, saya nggak bisa merubah nih. Saya pilih dibatalkan aja kali dulu ya. Boleh Pak Adi, gimana baiknya aja. Coba saya cek dulu ya. Kalau selesai. Mungkin coba saya selesai dulu ya. Selesai dalam artian begini, selesai namun dibatalkan namun selesai gitu ya. Sayangnya nggak ada pilihan, dibatalkan namun selesai gitu, dibatalkan selesai maksudnya diganti dengan kegiatan yang lain ya, topik permasalahannya ya, tapi nggak apa-apa, ini implementasi pembelajaran di kelas, penyusunan dokumen, proyek, profil pelajar Pancasila. Tapi dokumennya ada ya Bun, atau belum? Yang tadi yang Kartini tadi. Ada Pak Adi. Ada, alurnya juga ada. Ada yang dari apa? Pakai baju daerah sampai lomba-lomba itu ada Pak Adi. Jadi kegiatan P5 ini topik atau judulnya yang diangkat apa Bunda Yusi? Peringatan Hari Kartini atau apa? Iya, peringatan Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini. Alurnya dibagi menjadi berapa alur? Kemarin itu sebentar Pak. Jadi kan kita mengambil temanya itu imajinasi dan kreativitasku, Pak Adi. Ya. Jadi dengan kegiatannya itu menonton film, kemudian melukis Ibu Kartini, kemudian anak-anak diminta mengenakan pakai baju pakaian daerah atau batik kalau tidak punya. Kemudian baru ditutup seminggu kemudian baru kita adakan lomba fashion show-nya itu Pak Adi. Jadi kan dalam waktu seminggu itu kita kasih batas waktu untuk menyiapkan bahan-bahannya gitu loh Pak Adi. Jadi kayak nyari dulu barang bekasnya seperti itu. Jadi bagian pertama tadi alurnya adalah apa? Perencanaan atau pengenalan tadi? Mengenalkan siapa Ibu Kartini. Ya. Pengenalan berapa hari? Berapa jam? Satu hari. Oh, satu hari. Pengenalan 1 hari. Kemudian hari berikutnya kegiatan dengan melukis Ibu Kartininya. Kegiatan ekspresif mungkin gitu ya, ekspresivitas gitu ya. Karena kan kita ambil temanya imajinasi dan kreativitas kan Pak Adi. Jadi kita lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan yang memacu kreativitas mereka gitu sama imajinasi mereka. Kan sebelumnya sudah nonton, jadi dia kan udah punya gambaran imajinasi. Oh, Ibu Kartini itu seperti ini gitu. Jadi mereka menuangkan dengan melukis Ibu Kartini tadi gitu. Nah, berarti yang pertama alurnya pengenalan, alur yang kedua kreativitasku, mungkin gitu ya? Boleh, ya. Boleh, tapi saya nggak tahu nanti yang di dokumennya Bunda Yusi ditulisnya apa itu kan? Dokumennya sih cuma baru foto-foto gitu sih Pak Adi. Maksudnya dokumen gimana Pak? Dokumen maksudnya modul P5-nya? Kalau P5-nya tuh kan kita adanya di rapot itu Pak Adi. Jadi cuma kayak narasi gitu aja sih Pak Adi, enggak. Tapi juga modul ajarnya? Modul ajarnya cuma yang di RPP biasa gitu Pak Adi. Kita bikinnya di situ
apa maksudnya perayaan memperingati Hari Kartini seperti itu. Belum bikin yang modul ajar secara apa yang runtun begitu Pak Adi. Jadi Modul memang, ajar khusus P5-nya belum dong berarti. ya belum. Ini jadi masuknya modul ajar ke intrakurikuler atau modul ajar ke P5 nih? Nah itu makanya tadi kan di awal saya maksudnya Kak, itu di misalnya di kegiatan itu apakah bisa dibilang P5? Nah itu Pak Adi, jadi makanya kemarin tuh kita kan masih bingung gitu ya, apakah ini bisa dimasukkan P5 atau bagaimana gitu. Makanya tadi di awal kan saya waktu menceritakan sempat menanyakan juga apakah bisa ini dibilang kegiatan P5 karena kan memang minimalis banget gitu kegiatan kita gitu loh Pak Adi. Ya, jadi kalau memang itu adalah kegiatan P5, Bunda Yusi harus punya modul ajar P5. Kalau Bunda Yusi belum punya modul ajar P5, ini masuknya di mana nih? Gitu. Jangan sampai nanti kegiatan ini apakah kegiatan intra, apa kegiatan modul P5. Yang pasti modul ajar P5. P5 adalah kegiatan di mana anak-anak dapat mencapai profil pelajar Pancasila itu yang mana terintegrasi dengan pembelajaran. Nah, tetapi bukan berarti dia menjadi satu dengan intrakurikuler walaupun jamnya adalah menggunakan jam intrakurikuler. Gitu. Jadi IP, TP, IKTP yang tadi bukan berarti ini adalah diakui sebagai yang sama dengan P5. Kalau memang sudah muncul di CP, TP, IKTP, berarti itu adalah intrakurikuler. Tetapi kalau seandainya ini dibuat modul sendiri khusus P5, berarti ini ada modul P5. Ya oke, nggak masalah. Ini bisa dianggap P5. Pertanyaannya adalah ini juga masuk di intrakurikuler atau enggak gitu. Masuk sih Pak Adi. Nah, jadi takutnya bentrok dengan, jadi gini loh, kegiatan P5 kan memang mengambil jam pembelajaran ya, tapi kan ada modulnya sendiri bahwa kita akan melaksanakan pada hari apa, sampai kapan, alurnya kita bagi menjadi berapa alur, setiap alur punya kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan P5 ini itu bukan berarti dijadikan satu dengan kegiatan pembelajaran yang harian. Jadi kalau kegiatan pembelajaran tema, topik dan sebagainya, lalu ini masuk di sana, lalu ini mencampur di dalam RPP dan RPPH, berarti itu bukan P5. Oh, tapi kalau misalnya itu mau diambil P5, berarti saya harus bikin modul sendiri seperti itu Pak Adi? Membuat modul sendiri, betul. Oh. Tapi di harinya intrakurikuler, nggak apa-apa, gitu. Tetapi jangan dimasukkan ke dalam intrakurikuler. Berarti di RPP yang intrakurikuler tadi dikosongkan gitu atau ditulis cuma kegiatan P5 gitu aja? Ya, berarti artinya pada hari sekian sampai sekian kegiatan P5. Oh, jadi di RPP-nya ditulis kegiatan P5, kemudian kita bikin modul terpisah gitu ya Pak Adi? Betul. Oh, oke. Jadi kalau misalnya, kok ada RPPH yang hilang ya? Dari minggu ke-2, minggu ke-4, bulan Mei, pokoknya tidak ada kegiatan pembelajaran, kan digunakan P5. Oke. Gitu. Ya, malah enak kan? Oh, nyambung, berarti perencanaan pembelajarannya nyambung karena ada P5. Gitu. Ya, berarti nanti saya siapkan modulnya berarti ya Pak Adi ya? Ya, kalau itu mau dirapikan menjadi modul. Karena pasti kedepannya kan akan ditanya itu ya kan? Ya. Mana modul P5-nya gitu kan? Pasti akan dilihat kembali gitu ya. Ya, Mbak Yusi bisa lah siapkan paling 10-12 halaman, nggak nyampe 6 halaman, 7 halaman juga cukup, 5 halaman aja cukup kok. 4 halaman aja cukup kalau misalnya kita bisa cerita ya kan bahwa ini jamnya berapa jam, terus kemudian topiknya ini, yang dilakukan ini, alurnya ada 3 alur, setiap alur punya kegiatan begini, terus kemudian cara menilai di kegiatan 1 begini, cara menilai di kegiatan 2 begini, cara asesmen di kegiatan 3 begini. Udah, kan cukup simpel ya. Terus nanti untuk dokumentasinya dimasukkannya di mana Pak Adi? Dokumentasinya nanti dimasukkannya juga di paling bawah boleh. Bukti pelaksanaan dari P5, bukti dokumentasi. Jadi modul P5 itu awalnya tidak punya dokumentasi. Awalnya tidak ada dokumentasi. Tapi ketika menjadi laporan dokumen P5,
tinggal dilengkapi dokumentasi dan nilai. Maksudnya itu, Bun. Oh, berarti ditaruh di paling belakang gitu ya Pak Adi ya? Ya, misalnya nanti ada 3-4 lembar gitu kan. Ini dokumen P5. Bukti pelaksanaannya mana? Bukti pelaksanaannya adalah dokumentasi foto, dokumentasi video, barangkali ada daftar hadir, dan kemudian setelah itu tadi mungkin ada hasil karyanya juga boleh ya, foto-foto hasil karyanya dan sebagainya. Nah, itu yang dilampirkan. Gitu. Nilainya ya, asesmennya anak tercapai, tidak tercapai, terpenuhi, tidak terpenuhi. Nah, itu dilampirkan di situ. Aktivitasnya ya kan, aktivitasnya anaknya antusias berkolaborasi ya kan, kurang kolaboratif, berkolaboratif. Nah, itu bisa kan memberikan nilai seperti itu di belakangnya. Nah, dari sistem nilai yang sudah ada, dari sistem asesmen yang ada, maka disimpulkan bahwa anak tersebut yang mengikuti kegiatan P5 itu dapat mencapai atau tidak mencapai. Clear kan? Ya, siap. Jadi saya tulis dibatalkan aja deh ya, nggak apa-apa ya. Karena ini takutnya nanti di suatu hari ada yang nanya gitu ya, misalnya dari koordinator nanya datang gitu ya pada saat kunjungan lapangan, lalu ambil sampling PMO itu yang ke-6. Nah, di sini bicara P5-nya masih bicara pun diganti ya, walaupun nanti nanti disampaikan bahwa P5 yang ada itu sudah diganti dengan kegiatan Kartini tadi, nanti ditunjukkan modulnya. Nah, tapi kalau kita paksakan ini selesai, nanti takutnya nggak sesuai dengan dokumennya. Ya, betul nggak, Bun? Iya, betul Pak Adi. Takutnya nggak sesuai dengan dokumennya. Ya. Nah, ini kan bicaranya sawi, kangkung, toge gitu ya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tadi disiapkan ya, maksudnya P5-nya perlu dokumen gitu ya. Gitu ya, Bun ya? Ya, Pak Adi. Baik, makasih Pak Adi. Tunggu apa lagi, Bun? Enggak mau. Gue apalagi yang ingin disampaikan? Oh ya, ini yang ini dulu ya, peningkatan kapasitas guru ini gimana nih, Bunda Palma nih penanggung jawab. Silakan Bunda Palma. Bunda Palma bisa cerita nih. Gitu. Oh, aksi nyata itu. Pagi Pak Di. Kalau soal PMM ya masih sama ya, yang digendalain aksi nyatanya masih bingung. Cuma kalau PMM belum saya lihat lagi karena kan waktu itu yang kegiatan Kartini, bentrok sama Kartini kan masih belum melihat aplikasinya lagi karena kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang untuk melihat, mempelajari lagi. Terus kalau Kombel
Kalau membuat kombel atau kelompok belajar kita belum ini ya, belum melaksanakan. Masih cuman Kalau kombel belum terlaksanakan secara terstruktur, masih berbincang-bincang doang, masih membuat jadwal dan kesepakatan. Kalau membuat jadwal tuh kita kesepakatan kelas ya, sebenarnya sudah sempat membuat waktu itu ya Bu Yusi. Cuma masih harus diperbaiki lagi, terus masih merencanakan lagi, masih menyusun ulang untuk kesepakatan kelas. Kalau PMM masih belum ini Pak Adi. Belum terlaksanakan. bisa dilanjutkan. Baik, oke, nggak apa-apa Bun. Untuk kaitannya dengan PMM ini yang punya sertifikat masih Bunda Yusi ya? Iya. Iya. Masih Bunda Yusi ya. Bunda Yusi sudah menambah sertifikatnya atau masih 1 atau sudah 5? Masih 1 Pak Adi. Oh, masih 1. Baik. Jadi ini mungkin juga kendala ya terkait menulis aksi nyata dan kemudian mengunggah di dalam PMM. Mungkin paradigma yang di PMO 5 itu kan saya sudah mendengar juga dari Bu Palma pada waktu itu bahwa mindset-nya adalah yang ada barangkali adalah guru swasta buat apa mengerjakan PMM. Betul nggak? Kemarin sempat begitu ya? Salah nggak saya? Iya, Betul ya? sempat dengar isu seperti itu kan, menanyakan ke Pak Adi benar atau tidak gitu, Ya. biar nggak tidur gitu dengan berita yang itu. Begini, kita harus pisahkan nih, mana yang PMM yang mana nih. PMM kan ada pengelolaan kinerja, betul nggak? Ada pengelolaan kinerja, ada modul-modul di dalam PMM yang mana kita mendapatkan sertifikat, betul ya? Betul ya? Dan ini bisa ada hubungannya, bisa nggak ada hubungannya ya. Nah, persoalannya ini mindset inilah yang harus dirubah nih, Bun. Jadi kalau Bunda menganggap bahwa pengelolaan kinerja pada PMM itu tidak penting karena bukan ASN, yang pertama nih ya, yang perlu digarisbawahi, pengelolaan kinerja pada PMM karena bukan ASN sehingga dianggap tidak penting, dan juga belum sertifikasi misalnya, tidak masalah. Artinya pengelolaan kinerja tersebut tidak diisi, tidak dikerjakan pun tidak jadi soal ya. Selagi memang karena saat ini kan edukasinya adalah memang betul apa yang dikatakan oleh Bunda semua. Namun disarankan sekolah-sekolah swasta maupun sekolah penggerak juga mengisi pengelolaan kinerja supaya dapat mengukur kinerjanya guru-guru dan sekolah. Mengukur kinerja ya, bisa menjadi barometer ukuran kinerja juga terhadap proses berjalannya sekolah penggerak, gitu kan? Nah, harapannya adalah sekolah penggerak melalui pengelolaan kinerja tersebut, maka kinerjanya baik, gurunya baik, kepala sekolahnya baik, sekolahnya baik, berarti program sekolah penggeraknya juga berjalan dengan baik. Ini kita bicara pengelolaan kinerja ya. Yang kedua, kita bicara tentang tadi, mengerjakan modul-modul dan mendapatkan sertifikat di dalam platform Merdeka Mengajar. Ini memang bukan satu kewajiban yang baku untuk guru-guru yang lain. Namun di dalam platform kita, di dalam sekolah penggerak, hal ini menjadi salah satu isu concern kita untuk dapat berpartisipasi di dalam PMM, khususnya ketika kita mengerjakan modul-modul. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin bagi teman-teman sekalian adalah
kalau PMM mengerjakan modul-modul kan tujuannya cuma mencari sertifikat. Nah ini nih, sertifikat itu kan hanyalah suatu dampak, suatu hasil pencapaian, suatu efek, suatu effort karena kita belajar. Pertanyaannya adalah begini, Bunda semua adalah guru, Bunda semua mengajar peserta didik, Bunda semua mengupgrade diri enggak? Upgrade dirinya dari mana? Apakah kuliah lagi, kemudian belajar lagi, belajar bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar yang barangkali rekan sejawatnya punya pengetahuan yang lebih, atau boleh juga belajar dari orang lain, atau boleh juga belajar dari dinas. Ingat, guru-guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Saya juga belajar sepanjang hayat. Saya aja masih belajar terus. Saya belajar dari Bunda semua. Saya belajar dari Bunda Dia. Saya belajar dari Bunda Yusi. Saya belajar dari Bunda Falma. Ya. Jangan bilang saya nggak belajar. Saya datang ke TK Lemuel, banyak hal yang saya lihat. Banyak hal yang saya perhatikan. Banyak hal yang saya cermati. Dari situ saya sedang belajar, saya sedang mengkoleksi, saya sedang mengumpulkan, dan kemudian dari situ saya akan memproses dan saya punya hasil. Oh, TK Lemuel begini ya. Lalu kemudian hasil tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi. Dapat juga dipergunakan untuk memperkaya saya ketika saya berkunjung ataupun istilahnya mendampingi sekolah yang lain. Sekolah-sekolah yang lain. Oh, bahwa ada pengalaman yang saya peroleh dari berkunjung di sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, saya kolaborasikan, kemudian justru itu akan menjadi kekuatan saya bahwa saya bisa memberikan advice, saya bisa memberikan konsultasi kepada Anda bahwa TK yang baik itu harusnya begini. Kenapa itu bisa saya peroleh? Karena saya belajar. Saya datang ke TK Lemuel, saya datang ke TK Santo Andreas, saya mendengarkan Bunda Sonya, saya mendengarkan suster dan sebagainya. Saya ambil. Hasilnya berbeda. Hasilnya adalah hal tersebut menyatu di dalam diri saya menjadi satu kumpulan kompetensi. Nah, kalau Bunda semua tentunya belajar dari banyak sumber juga. PMM itu jangan dijadikan suatu beban. Saya sudah berkali-kali mengatakan, PMM itu jadikanlah semangat untuk mengupgrade diri kita. Kebetulan kita ada di dalam sekolah penggerak. Ketika kita melakukan lokakarya nih, bunda-bunda kan ikut lokakarya, kan membuat rencana aksi nyata. Apakah setelah membuat rencana aksi nyata pas kegiatan lokakarya hanya cuma asal buat? Atau hanya asal menyampaikan? Nah, ini perlu dihati-hati nih. Nah, ketika kita sudah membuat rencana aksi nyata, tentunya ketika kita pulang ke sekolah kan kita wujudkan. Nah, ketika sudah kita berhasil mewujudkan hal tersebut, kita hanya tinggal menuliskan apa yang sudah kita laksanakan, sehingga wujud implementasi aksi nyata. Nah, wujud dari implementasi aksi nyata itu jadi dokumen. Dokumennya adalah dokumen aksi nyata. Dokumen aksi nyata ini bisa diupload ke dalam PMM. Jadi kalau bunda-bunda ngikut lokakarya nih, lokakarya 1, lokakarya 2, lokakarya 3, lokakarya 4, dan saat ini kita sudah berapa lokakarya? 5 ya? Apa 6? 5 ya? 5 lokakarya. Artinya akan punya 5 dokumen aksi nyata. 5 dokumen aksi nyata itu, kalau memang aksi nyatanya itu betul-betul dilaksanakan di sekolah, tinggal ditulis saja sebagai laporan. Laporan bahwa apa yang Bapak Ibu rencanakan telah dilaksanakan. Nah, ketika itu laporannya sudah jadi, diunggahlah ke PMM. Cari yang topiknya sesuai dengan yang kita lokakaryakan. Apakah kepemimpinan sekolah, apakah komunitas belajar, apakah perencanaan pembelajaran, ada, itu semua ada. Cukup 2 halaman. Nah, ketika diunggah ke sana, kita akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya hanyalah sebagai bagian ataupun dampak kita telah belajar. Kita telah mewujudkan belajar kita. Kita telah menyatakan kita belajar kita. Sama seperti bunda-bunda semua kuliah. Kuliah ambil jurusan Pancasila, ambil jurusan Bahasa Indonesia, belajar sama dosennya. Sudah, apa yang terjadi? Ada PTS, ada PAS, ada makalah, ada paper, gitu kan? Lalu dibuat, lalu dikumpulkan, lalu menjadi nilai. Lalu menjadilah transkrip nilai. Sebenarnya itu saja. Nah, tetapi
dampak dari apa yang kita pelajari, kita peroleh, yang kita, oh ya ternyata komunitas belajar itu seperti itu ya. Oh ya, penting ya bahwa komunitas belajar itu untuk menyatukan pemikiran kita agar kita sepakat dan konsisten punya komitmen bersama. Nah, kemudian melaksanakan melaksanakan pembelnya bagaimana? Oh, pembelnya dilaksanakan jam segini, kemudian pembelnya dilaksanakan jam segini, lalu seperti ini, alurnya seperti ini, yang dibicarakan ini. Kan sebenarnya cuma cerita itu aja. Jadikan dokumen aksi nyata. Dokumen aksi nyatanya unggah pelaksanaan pembel secara efektif dan efisien di TK Lemuel. Jadi udah, ya kan? Jadi kita hanya perlu bahwa kita belajar, lalu kita coba menuangkan, lalu kemudian kita uploadkan di sana. Nah, ketika kita uploadkan di sana juga ada beberapa yang menguat dan mengayakan kita, memperkuat dan mengayakan kita. Kenapa? Karena di dalam PMM itu kan ada modul. Modulnya video, modulnya tertulis. Jadi apa yang sudah dijelaskan sama fasilitatornya, apa yang sudah dijelaskan sama kepala sekolahnya, apa yang kita peroleh waktu kita loka, kita ada tambahan lagi penguatan, dari modul-modul yang ada. Nah, sudah dari modul-modul yang ada sudah ada, dari apa yang kita peroleh sudah ada. Coba kita lihat, dari situ sebenarnya sudah kita lakukan belum ya di sekolah? Kalau itu sudah kita lakukan di sekolah, kita tinggal nyusun saja. Oh, ini sudah dilakukan, cara melakukannya seperti ini, pada hari ini, buktinya ini. Udah kirimkan, dapat sertifikat. Udah, itu kan hanya bonus. Sertifikat hanyalah bonus. Utamanya kita mendapatkan pengetahuan. Utamanya kita memperoleh kumpulan pengetahuan. Utamanya kita mempraktikkan. Utamanya kita, apalagi? Kita mendapatkan. Nah, lalu kita mencoba mengimplementasikannya. Sekarang begini deh. Bunda-bunda semua mengajar peserta didik di dalam kelas. Di akhir kegiatan pembelajaran kelas, anak-anak mendapatkan rapot. Betul nggak? Bunda-bunda membuat rapot. Ini kan aksi nyata kan? Aksi nyata dari anak-anak belajar akan mendapatkan rapot. Aksi nyata dari bunda mengajar adalah bunda harus menerbitkan rapot. Saya nggak bicara salary ya. Aksi nyatanya dari bunda mengajar, setelah ngajar nih, maka bunda mempunyai bagian di mana harus memberikan laporan kepada anak-anak, gitu kan? Jadi, ayo, gitu kan? Di dalam kegiatan kita ini jadikan penyemangat kita untuk belajar, gitu. Jadi, apa yang kita pelajari, coba kita rangkum kembali. Nah, rangkuman kembali itulah yang kita uploadkan, gitu. Oh ya, jangan lupa bahwa dimanapun kita berada, mohon maaf nih ya, Bun. Ini mohon maaf nih, kalau misalnya bunda pindah sekolah, tidak di TK Lemuel, mungkin pindah ke sekolah A, sekolah B, sekolah C. Kita tidak pernah tahu ketika kita pindah, kita dapat sekolah yang gradingnya dari mana. Bisa juga Ibu Yusi nanti akan pindah suatu saat nanti ada di Regina Pacis. Bisa juga suatu saat ada di Santo Kristoforus. Bisa juga suatu saat Bunda Falma di IPK, di Penabur. Paling tidak, dengan pengetahuan yang ada, dengan bekal yang ada, dengan kita telah mewarnai diri kita yang ada, siap nggak kita di IPK? Jangan-jangan gradingnya mereka lebih jauh lagi. Ketika kita nanti di sana menjadi orang dari bagian staf di sana, ceritanya berbeda lagi, tuntutannya lebih besar lagi. Nah, di sini kita sudah siap. Kenapa? Karena kita mengasah diri kita melatih diri kita. Tapi kalau diri kita sudah berpuas diri, gitu kan, berpuas diri terhadap ya tidak kalau mengalami seperti ini kok. Ya, cukuplah seperti ini. Suatu hari, mohon maaf nih misalnya, tahu-tahu gitu kan, keputusan yayasan nomor sekian TK Lemuel 2 ditiadakan gitu kan. Bunda-bunda harus mencari TK yang lain, misalnya gitu kan. Bunda-bunda siap nggak? Nah, lalu kemudian ternyata sekolah yang menjadi tujuan kita ternyata adalah sekolah-sekolah yang melihat gitu kan, bagaimana pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya, kemudian bagaimana pengetahuan-pengetahuan kita tentang implementasi kurikulum misalnya. Nah, ini kenapa kita perlu memperdalam diri kita, ya kan? Kita perlu mengasah diri kita supaya tetap tajam gitu. Kalau kita nggak tajam, kita tidak memiliki artinya mencoba ya. Jadi dari kompetensi yang kita lakukan itu kita asah gitu ya, kita jadikan bahan asah. Nah, ini yang repot.
kita ya cukup sampai di situ saja. Cukup sampai RPP yang kita buat saja. Cukup sampai dengan kebijakan yayasan saja. Kita tidak pernah keluar dari kotak. Kita tidak pernah keluar dari kotak. Kenapa Pak Adi selalu keluar dari kotak? Kenapa Pak Adi selalu bisa loncat ke sana dan kemari mungkin ya? Wah, tapi kan kita prinsipnya mencari ketenangan Pak, bukan itu yang saya katakan. Maksudnya dimanapun kita berada, kita bisa memberikan kompetensi yang terbaik. Gitu. Nah, untuk memberikan kompetensi yang terbaik, kita mengasah. Oh, ini KTSP, coba kita asah deh di KTSP ini seberapa jauh kompetensi saya. Oh, ini apa K13. Oh, K13 itu kayak gini. Coba deh ada asesmen apa kita asah. Oh, ini kurikulum merdeka melalui sekolah penggerak. Kebetulan TK Lemuel ini adalah bagian dari sekolah penggerak. Kita asah lagi. Nah, dari kebiasaan kita berpikir, kreativitas thinking, berpikir tingkat tinggi, kita akan punya sudut pandang, kita akan punya pola pikir yang berbeda. Kita akan mampu membuat sesuatu yang beda. Percaya deh. Gitu ya. Tapi kalau kita hanya biasa-biasa saja, ya ngikutin alur yang biasa saja, ya udah kita ngikutin aja. Oh ya, kita keterbatasan waktu. Oh ya, kita nggak ada waktu. Oh ya, kita nggak mau mencoba. Oh ya, ini kan ASN mah biarin aja. Saya mau mencoba aja. Gitu loh. Sorry, Bun, izin. Sebelum menjadi fasilitator sekolah penggerak, saya bukan ASN. Udah saya tegaskan sekali lagi. Tapi saya mau mencoba. Saya bukan ASN. Pada saat saya menjadi fasilitator di data pokok pendidikan, saya juga bukan ASN, tapi saya mau belajar, selalu saya belajar di puncak, lalu ikut kegiatan training of trainer, fasilitator Dapodik, dapat sertifikat training of trainer, lalu saya uji kemampuan saya, bahwa saya bisa, dan kemudian dari kementerian, pas lagi ada kegiatan, saya tanya, Pak, izin, boleh tidak saya yang mengisi kegiatan itu? Izinkan, akhirnya saya mengisi di kegiatan itu. Akhirnya selama beberapa tahun, kita mengisi di Dapodik. Akhirnya dikenal oleh orang. Akhirnya kita terbiasa dengan hal tersebut. Sama di sekolah penggerak. Yang saya cari adalah bukan, sorry ya, mungkin ya, mohon maaf, honornya, transport, tidak. Maka kemarin sudah saya tegaskan ketika refleksi lokakarya dan PMO. Tolong ketika saya hadir, tidak usah menyiapkan apapun. Bahkan kalau air minum saya perlu bawa sendiri, saya bawa sendiri. Cukup. Terima kasih bahwa saya bisa hadir kepada teman-teman karena ada pengalaman yang berharga ketika saya masuk dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kenapa? Banyak hal yang saya lihat di sana. Banyak hal yang bisa saya ambil. Semuanya menyatu. Ketika saya berada dimanapun, ketika saya diminta pendapat gimana ya seperti ini, coba saya berpikir, mana yang bisa saya jadikan sampel? Apakah TK Lemuel, apakah TK Santo Andreas, apakah TK Darul Mumin, apakah percampuran dari kesemuanya itu saya kolaborasikan. Lalu kemudian saya jadikan hal yang baru. Begitu. Nah, ini yang menjadi semangat saya untuk berada di fasilitator sekolah penggerak. Terlepas dari embel-embel apapun, terlepas dari, bagi saya nggak penting gitu. Kalau kita bicara, mohon maaf, ASN, swasta, itu jadi dikotomi gitu ya. Nah ini, jadi kalau saya mau kerjakan aja. Mau saya guru swasta, mau saya guru negeri, saya nggak peduli. Selama saya memang tujuannya untuk belajar kurikulum merdeka, saya ingin tahu sekolah penggerak seperti apa, saya ingin tahu kegiatannya seperti apa, saya tidak peduli dengan posisi ASN, kepala sekolah, guru, dosen, dan sebagainya. Saya akan belajar, saya akan asah. Saya dapat 20 sertifikat, 25 sertifikat, bukan kebanggaan, biasa aja. Tetapi adalah apa? Saya mencoba apa yang sudah saya miliki, saya coba terapkan di sana, dapat sertifikat, nggak dapat sertifikat, bodo amat, dapat sertifikat bonus. Tetapi ketika nanti saya bicara di depan orang, di depan publik, buktinya bahwa saya punya sertifikat, saya mampu mengerjakan, saya juga sudah belajar, dan saya tahu tentang itu. Beda kan? Beda kan ya? Ya kan? Beda. Nah ini jadi banyak hal di sana yang bisa kita peroleh gitu ya. Bu Palma, mudah-mudahan ini bisa memberikan penguatan kepada bunda-bunda, semangat saya ini bisa menular gitu ya. Karena Bu Yusi awalnya juga penuh dengan semangat ya tentang sertifikat, tapi belakangan ini saya entah mengapa sedikit merasa semangatnya menurun gitu ya. Apakah paradigma dan mindsetnya gitu. Ya. Saya bangga dengan sertifikat saya, tapi itu hanya sebagai dampak, tapi bukan sertifikat yang saya banggakan, karena saya memang menguasai tema dan topik itu. Saya bisa ngomong tema dan topik itu. Saya bisa memberikan itu kepada orang lain, dan ketika kita memberikan kepada orang lain, bisa ngajarin guru lain, bisa memberikan kepada teman yang lain, sejawat yang lain, ada perasaan bahagia. Walaupun, sorry, mohon maaf, yang pintar siapa? Yang pintar bukan Pak Adi, yang pintar ya yang ngebuat itu.
Siapa yang ngebuat itu? Ya tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita hanyalah bagian dari sana. Yang pintar siapa? Yang pintar Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan manusia. Kan begitu ya? Nah, tapi kita penuh dengan semangat jalankan itu. Oke, Bunda Palma, yuk kita lanjutkan. Nah, ini untuk PMM, jadi sementara bagaimana ya? Selesai, belum 5 sertifikat ya? Tertundakah? Atau, kan nggak mungkin dibatalkan ya, ini sudah jalan. Silakan, silakan, silakan Bunda Palma. Mungkin akan dicoba ya Pak Adi. Dicoba ya. Iya Pak Adi. Makasih Pak Adi sarannya. Maaf ya Pak Adi. Oh enggak. Bu Palma Makasih jangan. sarannya. Pasti nanti saya bakal coba lagi. Iya, Bu Palma jangan ini ya, jangan sedih dan jangan ini. Saya hanya berbagi ya. Jadi saya tidak marah-marah loh ya. Nanti memang cara penyampaian saya penuh semangat gitu ya. Jadi saya nggak marah-marah. Bunda Yusi harusnya Bunda dia, Bunda Sonya tahu lah gitu ya. Jadi nothing. Ini supaya memberikan semangat kepada bunda-bunda ya. Bu Palma, jadi saya menyampaikan ini tidak perlu minta maaf, nggak ada masalah untuk saya gitu kan. Tapi saya ingin menyemangati bunda-bunda supaya semangatnya keluar. Supaya Bunda siap perang dimanapun juga. Perangnya itu dalam kehidupan ini banyak. Kebetulan Bunda Palma belum punya keluarga. Nanti ketika sudah punya keluarga, banyak yang dihadapi, harus siap berbagai hal. Ya, gitu. Ya, selagi kita masih bisa, kita gunakan waktu kita untuk belajar sebaik-baiknya apapun itu. Betul nggak? Betul nggak? Ya, Betul Pak Adi. nggak di bangku kuliah ya di sekolah ketemu siapapun juga, dokumen apapun juga kita baca. Itu saya senang baca soalnya gitu kan. Ya, monggo silakan. Apalagi Bunda Yusi, Bunda Palma, Bunda Dian, apalagi yang ingin disampaikan terkait hal-hal yang sudah berjalan dengan baik atau hal-hal yang mungkin nah saya kembali lagi kemarin. Hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dulu deh. Apalagi ini kira-kira? Bunda Yusi boleh, Bu Palma boleh, Bu Dia boleh. Silakan. Monggo. Ya, jangan takut-takut ya. Jangan ragu-ragu ya. Saya coba memberikan semangat kepada Bapak Ibu. P5 sudah berjalan dengan baik. Apalagi kira-kira yang sudah berjalan dengan baik? Bu Yusi, nanti dokumen P5 yang hari Kartini dijadikan dokumen P5 ya, dirapikan gitu ya. Jadikan P5. Sayang, soalnya kegiatannya cukup baik. Jadi kalau dokumennya tidak ada, berarti ya. Hari Kartininya jangan lupa dijadikan dokumen P5 ya. Dibuat dokumennya 2-3 halaman ya, nggak usah banyak-banyak, 2-3 halaman, yang penting ada dokumennya, ada hasilnya. Oke? Oke, baik Pak Adi. Oke, sip. Apalagi monggo? Silakan, mungkin yang dituakan, yang disepuhkan, mungkin ada senior yang sudah lama di TK Lemuel gitu ya, ingin cerita banyak tentang kelebihan TK Lemuel, tentang hal-hal yang keren, hal-hal yang positif. Boleh. Pak Adi, kalau pembuatan TP, ATP itu termasuk dalam ini ya, program sekolah penggerak juga ya? Iya, nah itu kami sih sudah ya, waktu itu bersama-sama sih dengan Bu Yusi, Bu Palma, Bu Sonya gitu, kita membuat perencanaan ya TP, ATP. Iya, IKTP. Kita udah sampai mana ya, Bu? IKTP-nya udah?
Sudah ya, sampai IKTP Pak Adi. Ya, silakan cerita aja nggak apa-apa Bunda Yusi. Udah sampai mana? Udah sampai topik-topiknya belum? Sudah sampai mengatur Juli, September, Agustus, hari, waktu belum gitu ya? Monggo, silakan. Hah? Sudah Pak Adi, topik-topik kita juga sudah tentukan. Topik sudah ditentukan juga. Bulannya, harinya, topik ini di bulan ini, topik ini di bulan ini sudah? Untuk tahun yang berjalan ini sudah Pak Adi. Tapi untuk yang akan datang sih kita belum merencanakan sih. Mungkin nanti setelah acara ini semua selesai, hari ini kita persiapkan rapot. Besok pembagian rapotnya. Terus untuk yang selanjutnya sih mungkin nanti kita mau rencanakan lagi mau kapannya gitu untuk yang tahun yang akan datang. Pembuatan TPA-TP. Tahun berjalannya sudah ya. Oke. Silakan. Apalagi yang berjalan dengan baik, Bun? Sama yang tahun ini sih ada pembuatan alat peraga itu Pak Adi. Yang literasi, numerasi gitu ada. Kami ada. Pendidikan karakter juga berjalan dengan baik ya, Bun ya? Iya Pak Adi. Ya, alat peraga, literasi dan numerasi. Oke, lanjut. Apa lagi, Bun? KWSP-nya sudah jadi? KWSP-nya sudah jadi, Bun? Busonya Pak Adi. Oh, busonya, ya. Coba nanti ditanyakan ke beliau. Ya. Kalau yang belum berjalan dengan baik, selain P5 apa lagi? MM ya tadi ya, PMM masih terkendala waktu ya? Iya Pak Adi. Iya Pak Adi. Ya, oke. Terkendala waktu. Sama Kombel Pak Adi. Kombel. Iya Kombel. Oke, apalagi? Belum berjalan secara terstruktur. Oh, secara terstruktur ya. Iya. Oke, oh apalagi Pun? Kayak kesepakatan kelas Pak Adi. Kesepakatan kelas kenapa? Kita waktu itu sudah membuat, cuma
belum dicetak. dicetak. Terus mungkin komunikasi lagi yang lebih ini lagi ya, kesepakatan banyak lagi. Oh, Iya. oke, kesepakatan kelas belum dicetak karena keterbatasan anggaran atau biaya kan harus dicetak, Harus dikomunikasikan. Apakah harus dalam bentuk cetak? Kan nanti mau ditempel Pak Adi. Bukan mau ditempel di kelas ya? Tidak bisa digambar, diwarnai, dilukis gitu? Itu juga perlu itunya kan Pak Adi? Medianya. Belum Software. dianggarkan sepertinya. Belum dianggarkan. Mungkin sih nanti liburan ini Pak Adi, kita buatlah selama liburan sekolah. Iya. Kan kesepakatan kelas saya perhatikan sudah ya beberapa ya. Secara lisan sudah ya. Apalagi yang TKB ini sudah banyak ya Bu Yus. Secara simbolik Secara tertentu. lisan udah kan TKB. Ada lagi untuk yang belum berjalan dengan baiknya? Atau cukup? Ya. Maaf Pak Adi, baru bergabung lagi. Harus ada tamu. Ya, silakan. Ya, itu KOSP kemarin kan sudah selesai tuh Pak Adi. Waktu Pak Adi kunjungan kan sudah lihat sudah ada KOSP-nya. Ya, Bunda Sonia, jadi apa saja kira-kira yang sudah berjalan dengan baik di sekolah Bunda, di Teknoel? Monggo kalau ada yang mau ditambahkan, Bun. Tadi sudah banyak yang kita diskusikan dengan Bunda Yusi, Bunda Palma, dan juga Budia. Ya. Dan kita juga sudah semangati kembali agar PMM-nya dapat disentuh gitu ya. Dan tentunya PMM sekali lagi kita fokusnya tidak ke pengelolaan kinerjanya, tetapi kalau saya lebih menitik beratkan kepada bunda-bunda untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membuka-buka dan mencoba mempraktikkan apa yang sudah kita peroleh dan sudah kita dapat dan kita berikan lampiran di sana. Kalau dapat sertifikat atau tidak dapat sertifikat itu nomor sekian gitu ya. Yang penting kita coba apa yang sudah kita pelajari bersama, kita asah apa yang sudah kita peroleh di loka, itu kan kita asah, kemudian kita berikan buktinya bahwa kita sudah melaksanakan, kemudian kita unggah. Nah, soal masalah dapat sertifikatnya nomor 2, gitu, nanti belakangan gitu ya. Nah, itu hanyalah dampak ataupun impact ataupun hasil dari pencapaian kita yang kita peroleh. Gitu. Monggo. Ya, paling yang belum itu ini Pak Adi, memanggil orang tua menjadi guru tamu itu kan belum. Iya. Jadi pelibatan orang tua sebagai guru tamu itu belum terlaksana. Gitu. Mungkin nanti di semester depan kita akan coba ya. Ya. Lagi? Sudah ya kayaknya untuk sementara itu aja dulu tadi.
Oke, kendalanya apa aja, Bun? Mm-mm. Tadi ada kendala semangat ya. Kalau kita cermati ada kendala semangat, maksudnya dalam hal PMM ya, PMM. Ya, dalam menyelesaikan PMM ya, dalam menyelesaikan PMM. Mm-mm. Ya, silakan apa lagi? Hmm. Ya, paling kendala itu tadi Pak Adi yang apa menjadikan orang tua sebagai guru tamu itu. Jadi dari orang tuanya masih malu-malu, masih belum mau, nggak enak gitu. Terus kita suruh jadikan guru tamu gitu. Iya, padahal maksudnya kadang-kadang kan kita ini kan ada kayak misalnya ada cooking class gitu ya, saya minta tolong orang tua gitu yang jadi gurunya gitu, mengajarkan buat yang sederhana aja gitu buat anak-anak, nggak usah yang susah-susah gitu. Tapi dari merekanya masih perlu disemangati lagi gitu, perlu didorong lagi untuk mau ambil bagian gitu, tampil di depan anak-anak. Itu sih. Ya. Baik, ada lagi, Bun? Saya rasa udah cukup lah ya Pak Adi. Baik. Bunda Sonya, ini yang mungkin juga perlu kita rangkum pada hari ini gitu, Bun. Jadi pada hari ini tadi disampaikan bahwa untuk P5 belum terlaksana gitu. Iya. Tetapi ada sebuah kegiatan pada peringatan Hari Kartini yang memungkinkan sebagai pengganti dari kegiatan P5, betul ya Bun ya? Iya, Pak Adi. Modul ajar daripada P5-nya sendiri belum ada, gitu kan? Iya, masih modul ajar biasa, bukan khusus P5. Ya. Ya, nanti sambil ke depannya modul P5 yang tadi yang tentang Hari Kartini bisa dibuatkan modul dan kemudian terpisah dari intrakurikuler, walaupun tadinya mungkin masuk intrakurikuler gitu, benar. Ya. Jadi tidak membuat kegiatan yang terlalu apa sih istilahnya ya, terlalu fokus kepada gebiar ya, gebiar dengan di atas panggung yang besar, dengan biaya yang besar membuatnya, dengan pernak-pernik yang mengeluarkan biaya mahal. Nah ini tadi kita sudah bicarakan dengan teman-teman juga, bahwa yang penting kesederhanaan, tetapi pada hakikatnya anak-anak memahami betul bahwa semangat Kartini itu apa, gitu ya sebenarnya. Oke. Kemudian juga terkait PMM, tadi saya juga sudah memberikan penguatan gitu ya, bahwa ini PMM kan ada paradigma dari guru-guru di TK Lemuel bahwa PMM itu kan kami sekolah swasta nggak perlu gitu ya, bahwa itu kan pengelolaan kinerja gitu ya. Ya oke. Kita kan di sekolah penggerak gitu ya, Bun. Jadi harapannya adalah pengelola sekolah penggerak itu secara ini bisa menjadi contoh gitu ya di dalam kaitannya mengisi pengelolaan kinerja ya. Terutama pengelolaan kinerja itu juga bisa menjadi indikator tolok ukur bagaimana kompetensi kita dan kemampuan kita dalam pemahaman kita di kurikulum Merdeka. Tetapi kalaupun memang pengelolaan kinerja saya tidak akan sentuh di sana, saya tidak mengerjakan pengelolaan kinerjanya. Nah, modul-modul PMM yang ada, terlepas dari mendapatkan sertifikat, sertifikat jangan dijadikan tujuan gitu ya. Nah, tetapi dari modul-modul yang ada itu dapat kita gunakan untuk mengasah diri kita, mengasah kompetensi kita. Dan dalam mengasah kompetensi kita, mengasah kemampuan kita ini kan banyak manfaatnya gitu ya Bun ya. Dan juga di kemudian hari kita tidak pernah tahu ada di mana kita dan
bersama dengan siapa, hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang tentunya menjadi bekal untuk kita di dalam apa sih istilahnya, di dalam profesi kita sebagai guru. Kurang lebihnya begitu ya, Bun ya. Monggo Bunda Asanya, ada yang perlu ditambahkan lagi? Tidak, ini semua sudah kita isi. Kalau kira-kira sudah cukup, kita bisa tutup kegiatan kita. Mungkin Bunda Asanya kalau mau menambahkan boleh, gitu, silakan. Sepertinya sudah cukup Pak Adi. Ini saya juga sambil baca ringkasannya Pak Adi nih biar Oke, ya, baik. Udah ini semua ya di situ ya. Ya, ini refleksi yang sudah berjalan baik, kemudian refleksi yang belum berjalan dengan baik. Ya. Kemudian ada kendala yang dihadapi, kemudian ada solusi terhadap kendala. Cukup ya Bun yang ini ya Bun ya. Kalau ada mau ditambahkan boleh ya. Iya, sudah cukup kayaknya Pak Adi itu. Udah oke. Ya, Nah, terima ini, kasih. ya, lalu yang ini yang Nah, yang di bagian ini untuk P5-nya sementara dibatalkan dulu, nggak apa-apa ya Bun ya? Ya, boleh Pak Adi. Karena kan ini nggak terlaksana kan memang kan? Iya. Kalau kita paksakan selesai, nanti dokumennya diminta, dokumentasinya diminta, malah nggak ada, betul nggak? Iya. Jadi dibatalkan nggak apa-apa ya Bun ya? Ya, Pak Adi dibatalkan saja. Dibatalkan ya, ini kan kegiatannya berubah jadi Hari Kartini, ya paling nanti diganti dengan Hari Kartini, tapi Hari Kartininya agar dokumennya disiapkan, begitu ya Bun ya. Oke, yang berikutnya ini pun terakhir adalah PMM. Nah, PMM ini di sini karena masih tadi laporannya adalah masih tertunda, begitu, betul Bunda? Ya. Masih tertunda ya. Bukan berarti tidak selesai kalau PMM ini tertunda, karena kan sampai masih bisa dilaksanakan ya Pak Adi. Tertunda atau gimana enaknya teman-teman? Ini karena ada selesai, kalau saya tulis selesai, tadi infonya kombelnya masih belum maksimal, belum terstruktur. Lalu belum ada jadwal kombel gitu kan. Udah ada jadwal kombel belum? Belum ya, tadi karena belum terstruktur. Kayaknya tertunda aja kali ya Pak Adi ya. Nanti kalau dalam proses ya. aku ditanya jadwalnya ini dan itunya belum. Siap. Berbagi peran dalam mengeksplorasi PMM kan berada di dalam kombel ya, berarti tertunda dulu ya. Jadi di sini kan targetnya 5 sertifikat sampai dengan Mei per dulu ya. Kita tunda dulu, nanti di PMO yang berikutnya pada tahun kedua kan bisa saja terpenuhi ya kan? Iya. Mudah-mudahan. Siap. Oke, saya kembalikan tempat dan waktunya kepada Mbak Sonya. Ya, terima kasih Pak Adi untuk hari ini. Kami sangat dibantu oleh Pak Adi, khususnya untuk pelaksanaan P5 tadi ya. Itu ya memang rencana itu jadi berubah karena memang tenaganya itu tenaga laki-lakinya tidak ada gitu untuk mengolah kebun gitu ya. Karena tenaga laki-lakinya dipindah tugaskan ke SD, jadi kami semua wanita di sini. Jadi ya mungkin nanti pertimbangannya itu kalaupun memang masih mau ya paling pakai medianya yang lain, tidak di tanah ya, langsung di tanah lapang gitu ya, pakai media yang lain.
dibicarakan. Barangkali saya bisa menggantikan pegawai laki-lakinya. Jangan, biayanya mahal, saya nggak kuat bayarnya, aduh. Gak usah dibayar, nggak apa-apa. Nanti baru bongkok nggak bisa berdiri, Pak. Aduh. Ya, Ya kalau sudah sembuh kan boleh pun. Ya, terima kasih banyak untuk hari ini di penghujung tahun ajaran ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Kami dapat masukan yang begitu banyak dan juga semangat dari Pak Adi juga ya, yang selalu bersemangat dalam keadaan apapun, situasi dan kondisi apapun, selalu semangatnya tuh luar biasa gitu ya. Semoga kami juga bisa ketularan lah sama Pak Adi gitu dengan semangatnya ya, dalam kondisi situasi apapun tetap semangat untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan ya. Semoga Pak Adi juga sehat-sehat terus ya, sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga juga permohonannya untuk pindah tugas ke Jakarta segera terkabulkan, suratnya disetujui dari PJ Gubernur dan Kementerian ya, sehingga bisa lebih banyak waktu dengan keluarga juga gitu. Walaupun di kesibukan, tapi kan kalau masih sekitaran Jakarta kan waktunya lebih untuk anak-anak dan keluarga akan lebih banyak ya dibandingkan harus keluar Kepulauan Seribu. Bunda bisa aja ya. Iya, ya terima kasih Bun support-nya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih Bun terkait hal tersebut, kalaupun kita tidak disetujui. Kementerian sudah setuju, tinggal PJ Gubernur saja. Jadi artinya kalau sudah dari atas turun ke bawah, tapi turun ke bawah kalau tidak disetujui nggak apa-apa. Sudah saya siapkan, artinya pilihannya hanya ada dua. Kalau tidak disetujui ya kembali ke instansi yang lama atau kembali ke kampus, tenang aja Bun, nggak apa-apa. Tuhan menyertai kita ya. Ada peribahasa dan ada sebuah kata ya kan, bahwa jangan khawatir ya kan, begitu besar kasih Tuhan kepada kita, anak sucinya tidak akan meminta-minta. Amin. Amin. Beri dan minta-minta berbeda ya Bun konteksnya. Iya. Jadi kita masih akan bertemu di penghujung bulan ya Pak Adi, di Lokakarya tanggal 22. Di refleksi akhir tahun Bun. Refleksi akhir tahun, iya, refleksi akhir tahun. Oke. Di SMA Negeri 1 ya Pak Adi? Sepertinya di SMA Negeri 1. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya, tapi saya perhatikan untuk 3 kepala sekolah kita absen ya. Oh iya, nggak bisa ya mereka ya? Ada paripurna pengawas ke Jogja, Ibu Ella. Oh Bu Ella. Kemudian Ibu Sundari. Nah, saya tidak tahu nih TK Damai dan Suster. Nah, tapi kemarin TK Damai sudah klarifikasi sih ya bahwa kayaknya bisa. Iya, kayaknya bisa. Suster berarti sama ya, kereta, iya. Bu Sonya mungkin barangkali ada nganter paripurna juga. Nganter paripurna diri sendiri nanti Pak Adi. Oh iya, siap. Ya. Oke, ya. Dari teman-teman ada lagi yang mau disampaikan pada Pak Adi? Ya, kayaknya tidak ada Pak Adi. Tidak ada, baik. Hari ini. Baik, monggo kalau mau menutup pendapatnya. Ya, baik. Kita akan tutup kegiatan kita hari ini, teman-teman. Pak Adi, mari kita berdoa. Siap. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kegiatan kami hari ini. Boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Pak Adi yang selalu setia mendampingi kami dan memberikan begitu banyak masukan serta semangat untuk kami, Tuhan. Dan biarlah dengan
semangat yang dari Pak Adi dengan membuka wawasan dari Pak Adi pada setiap kami boleh melengkapi apa yang masih kurang, apa yang harus kami selesaikan untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan setiap kami semangat untuk bisa menyelesaikan semuanya dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, dan kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Terima semuanya kasih, Bunda. Pak. Ya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Berkat dalam. Oke, berkat dalam Tuhan berkati kita semua ya, amin. Amin. Oke, silakan penuh dilanjutkan dengan kegiatan kembali ke sekolah untuk mempersiapkan rapor dan sebagainya. Terima kasih banyak Ya. dan salam hormat untuk semuanya. Tuhan berkati semua ya. Terima kasih Pak Adi, pamit Pak Adi.